Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pengantar kuliah. Kita sudah mengevaluasi aktivitas kita di minggu lalu bahwa ternyata dalam hidup Anda baru menjelaskan tentang four-stroke engine atau prinsip kerja 4 tak dengan menggunakan bahasa Inggris. Anda take video and posting in your YouTube channel, dan ini adalah menurut saya prestasi dalam hidup Anda. Saya sempat melihat beberapa video dari di antara kalian, dan memang yang saya harapkan sebenarnya adalah idealnya. Saya juga lagi mencoba mencari informasi bagaimana kemudian mungkin di sisi sebelah kanan Anda ada di situ gambar four-stroke engine, mungkin pergerakan dari piston, ada animasinya, kemudian Anda menjelaskan di sini, kemudian di bawahnya ada teks. Ya, itu mungkin idealnya, tapi Anda menjelaskan dengan bahasa Inggris saja sudah cukup. Namun ada juga beberapa yang masih pronunciation-nya masih belum tepat, tapi ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, oke, saya melanjutkan kuliah kita pada hari ini. Saya ingin mengabsen ya. Ini pertemuan kita yang ke 10 ya. Di sini tertulis 11, padahal sebenarnya 10 ya. Saya belum edit. Oke. Akbar 2017 udah ada ya. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. 20, Pak. Ahmad Fauzan, Hadir, Pak. Muhammad Izzah, Hadir, Pak. Syukur Rahmatullah. Present, sir. Mantap. Ferdi. Hadir. Mana Ferdi? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Nur Alimah. Nah, ini satu-satunya perempuan. Kalau dia tidak datang langsung ketahuan. One. Present, sir. One Free Gianto. Wah, itu saya namanya. Iksan Wijaya. Present, sir. Muhammad Mukarrabin. Oh ya, diangkat tangannya Mukarrabin. Muhammad Reski Agus. Muhammad Reski. Muhammad Reski mana? Udah ada. Muhammad Saiful. Hadir, Pak. Muhammad Saiful, oke. Muhammad Faris Baihaqi. Hadir, Pak. Muhammad Arifin Haris. Muhammad Arifin Haris, udah ada. Muhammad Ridwan. Present, sir. Oh ya. Fahrul Hadi Saputra. Hadir, Pak. Fahrul ya. Rikal M. Batau. Hadir, Pak. Sarwo Edi Nugroho. Rizaldi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, yang senior. Fajar. Udah ada. Siapa yang hadir senior? Rivaldi Arifin, Pak. Siapa? Rivaldi Arifin, Pak. Rivaldi Arifin. Ya. Yang lain enggak ada ya? Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, ya tadi
kita sudah membahas tentang aktivitas kita kemarin atau minggu lalu tentang bagaimana kita merekam video, dan ini adalah satu prestasi. Ya, tadi saya anjurkan ke depan nanti kalau Anda mau latihan kembali, kemudian Anda mau share di YouTube Anda ingin menjadi seorang yang expert di bidang otomotif, syaratnya adalah tampilkan di sini gambar animasi misalnya, atau kemudian Anda cukup di bawah saja misalnya, Anda nanti jelaskan pakai bahasa Inggris. Itu ke depannya. Tapi penampilan Anda sudah baik menurut saya. Tinggal memperbaiki pronunciation. Saudara-saudara sekalian, karena ini baru kita rekamnya, kita sama-sama berdoa. Saya ulangi lagi doanya ya. Karena tadi kita belum rekam. Ya, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mudah-mudahan doa kita yang kedua kali ini semakin bermanfaat bagi kita semua, berberkah, dan skill Anda di bidang bahasa Inggris khususnya di bidang otomotif ini meningkat. Berdoa dimulai. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang writing. Jadi skill yang dimiliki oleh seseorang yang belajar bahasa Inggris itu tentunya bermacam-macam. Ya, jadi ada yang lazim kita tahu bahwa kemampuan dalam berkomunikasi, speaking, berkomunikasi. Kemudian berikutnya adalah kemampuan mendengar, listening. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, maka komunikasi itu akan gagal. Ya, jadi speaking, kemudian listening, kemudian berikutnya adalah apa? Reading, ya, reading comprehension. Jadi kemampuan kita dalam membaca teks dengan cepat dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Berikutnya adalah writing. Anda menuliskan. Jadi setelah Anda bisa berkomunikasi, kemudian Anda bisa mendengarkan dengan baik, Anda bisa membaca dengan baik, kemudian selanjutnya adalah semua skill yang sebelum-sebelumnya itu Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan ini memang yang paling berat. Ya, terkadang mungkin kita bisa ngomong tapi kita tidak tahu bagaimana tulisannya itu. Ya. Makanya kemudian saya menganjurkan kepada Anda, kalau Anda bisa belajar TOEFL dan IELTS selama Anda kuliah, latihan terus dengan mengikuti petunjuk yang saya ajarkan selama 1 semester ini. Ini kita fokus ke IELTS ya. Ya, jadi IELTS tapi ada muatan otomotifnya. Ya, kalau Anda ikuti ini dengan baik, Anda mengulang-ulang terus, insya Allah Anda kalau mengikuti tes IELTS ini sudah bisa mendapatkan skor minimal, standar minimal Anda sudah dapatkan. Kemudian berikutnya, ini saya selalu ulangi, dengan kemampuan ini peluang Anda melanjutkan studi ke luar negeri ini terbuka lebar. S2, S3, dan itu dengan mendapatkan beasiswa. Ya, dulu di zamannya saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu berat karena sangat minim beasiswa yang kami ditawarkan. Namun kepada Anda, kalau Anda bisa lulus TOEFL, lulus IELTS, Anda bisa memilih kampus yang mana yang Anda mau. Ya, tentunya dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau Anda berpikir, saya tidak punya biaya Pak untuk kuliah. Ya, Pak Farid juga ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mungkin kalau membayangkan saya lanjut S1 pun itu sudah luar biasa menurut saya. Dan tidak pernah saya membayangkan diri saya akan bisa melanjutkan sampai S3. Makanya saya ingin memotivasi kepada Anda, kita yang punya kemampuan ekonomi yang terbatas,
itu jangan pernah berputus asa. Yang penting Anda mau belajar, ya, belajar otomotif sampai tuntas sesuai dengan kurikulum yang ada, dan kemudian plus kemampuan Anda dalam bahasa Inggris, ya, kemampuan Anda dalam bahasa Inggris. Oke, saya mengulangi kembali tentang kemampuan menulis ini sebenarnya harus memang dipaksakan, ya, karena kalau kita masuk dalam diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, kadang berat. Ya, misalnya contoh, kalau Anda nanti lanjut S2 di luar negeri, itu syarat minimal adalah Anda diwajibkan mengikuti international conference. Jadi Anda menulis tesis dalam bahasa Inggris, kemudian nanti Anda diwajibkan mengikuti international conference. Ketika Anda melanjutkan S3, Anda diwajibkan menulis minimal 2 artikel dalam bahasa Inggris. 1 kali Anda wajib mengikuti international conference. Jadi otomatis Anda harus menulis dalam bahasa Inggris. Ya, itu. Nah, itu saya contohkan. Ini nggak apa-apa, saya mengulang lagi. Saya mencontohkan ini, ada tulisan saya waktu saya S3. Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak kedengaran. Oh, sorry. Nonaktif, sorry. Iya, baik. Ini saya menjelaskan tadi bahwa ini ada satu artikel yang saya tulis pada saat S3, dan ini menjadi syarat untuk bisa menyelesaikan studi, ya. Minimal harus ada 2 ini. Judulnya Service Innovation Model of the Automobile Service Industry. Ini risetnya saya lakukan kurang lebih 6 bulan. Ya, hampir 1 tahun lah menuliskan ini. Kemudian berikutnya ini ada tulisan saya di The South African Journal of Industrial Engineering bersama pembimbing saya. Ini bukan bagian dari tesis saya, disertasi saya, dan alhamdulillah ini publish dan telah dibaca oleh seluruh dunia. Ya, oke. Sekarang kita lanjut tentang writing, ya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda melihat di bahasa Inggris teknik, Anda lihat di Sham OK, ini saya bukakan. Ya. Di sini sama-sama kita lihat di pertemuan kita yang ke-10,
Di sini ada materi yang Anda bisa download, silakan, atau Anda cukup mengklik saja. Ini dia berproses. Nah, ini ada writing di sini. Kemudian Anda juga bisa menonton video yang ada di YouTube. Ini menarik menurut saya. Jadi dia menjelaskan bagaimana caranya menulis. 很多家长问我，为 Yeah. 什么我家孩子不 Bukan 吵 ini. 着玩手机，喜欢安安静静的画画？这是因为啊，我 Ya. Ini Hi there, it's eh, Asia, and today I've prepared for Asia you menjelaskan a tentang full bagaimana IELTS academic writing task 1 academic essay. writing. You'll see the Sample full essay. sample answer. Ya. And I'll tell Oke. Jadi saya menjelaskan tentang materinya, kemudian Anda juga bisa sinkronkan dengan video yang ada. Oke, sekarang kita bahas tentang writing. Ini tujuannya, student will strengthen their English writing skill. Jadi Anda punya kemampuan dalam keterampilan menulis dalam bahasa Inggris, kemudian memiliki kemampuan dalam menyimpulkan informasi yang ditampilkan sebagai diagram atau tabel, ya, yang kemudian melaporkan. Ya. Jadi ini academic writing, ada kriteria dari menulis, kemudian ada bagaimana menulis writing summary. Ya. Ini tadi penjelasan yang saya sampaikan. The student have ability to summarize information presented as a diagram or a table by selecting and reporting on the main feature. Jadi apa itu summary? To summarize means to understand the main feature of a text or graph. Select this feature and point and to present this information using your own word in a concise and accurate manner. Jadi ketika kita mendapatkan teks atau kita mendapatkan grafik, kita memilih poin-poin yang penting dan kemudian mempresentasikan informasi menggunakan kata-kata kita, tentunya dengan secara akurat. Ini ada 4 kriteria dalam menulis. Jadi biasanya ini pada saat Anda menuliskan grafik itu diberikan waktu sebanyak 20 menit. Ya, dengan menggunakan minimal 150 kata. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah ini, have I answered the question as completely as possible? Have I summarized significant feature of graphic text? Have I included key data to support and complete my summary? Have I used complete sentence and avoided using bullet point? Have I written at least 150 words? Jadi ini pertanyaan sama diri Anda. Kalau Anda ingin menjawab tes writing yang ada di IELTS. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya tentang cohesion and coherence. Jadi cohesion itu refer to the micro level of text, how words are linked to form sentence and how sentence are joined together logically to form the argument. Jadi cohesion ini mengacu kepada teks pada micro level atau level yang sangat kecil ya, bagaimana kita menggunakan kata menghubungkan kalimat, menghubungkan kata tersebut kemudian dari kalimat sehingga mereka nantinya menjadi satu kesatuan yang logik ya. Kemudian kalau coherence dia mengacu kepada bagaimana mengorganisasikan teks
menjadi pada level makro. Ya, ini nih anunya ya, cohesion dan coherence. Kemudian ini lexical resource. Lexical resource ini adalah bagaimana mengacu dalam penggunaan kata. Ya, maksudnya apa? Bagaimana kita menggunakan kata-kata ini? Ya, Anda semakin banyak vocabulary yang Anda miliki, maka ini akan semakin memudahkan Anda dalam menuliskan kata-kata Anda. Kemudian bagaimana menuliskan spelling atau penulisan kata-kata secara benar. Ya. Kemudian grammatical range and accuracy ini mengacu kepada bagaimana kita menggunakan grammar yang tepat. How many mistake do you make? Artinya seberapa besar kesalahan yang Anda buat. Jadi ini sifatnya latihan ya. Jadi Anda jangan pernah khawatir. Ini kalau Anda sudah tes. Tapi ini kita masih latihan. Nah, ini contoh. Ya, jadi nanti Anda akan mendapati grafik atau gambar seperti ini. Ya. Jadi nanti misalnya pada saat tes itu ditampilkan gambar seperti ini. Kemudian nanti setelah itu barulah Anda diminta menjelaskan waktunya 20 menit dengan kata minimal 150. Jadi bagaimana caranya kita untuk memenuhi target itu? Makanya memang kita harus latihan. Tidak bisa serta-merta tiba-tiba simsalabim abrakadabra Anda tahu, tidak bisa. Anda harus latihan. Jadi use expression from the graph below to complete the summary. Jadi gunakan informasi atau ekspresi yang ada di grafik di bawah ini untuk melengkapi summary atau semacam kesimpulan dari pengamatan Anda. Jadi be careful to choose the correct tenses and correct word. Jadi hati-hati dalam menggunakan tenses dan kata-kata. Nah, ini contohnya. Jadi ini nanti Anda bisa melihat. Jadi misalnya ini nomor 1 apa isinya, nomor 2 apa. Ini kalau kemudian ibaratnya teksnya ini kita tinggal mengisi kata-kata ini. Jadi GDP 1, kemudian second between 2000 till 2003. Ya, jadi ini sekian misalnya. Kemudian from 2003 to 2005 the GDP bla bla bla. Kemudian for at just under the current rate of $10 million in the present year 2006 it is showing 5, 6 and 7 to increase until 28. It is forecast that GDP will peak at around $20 million by 28. Ya. Jadi ini kalau kita tinggal mengisinya, ya ini kita tinggal mengisi. Ini ada jawabannya langsung saja. The answer ini ada beberapa alternatif jawaban. Jadi kalau kita lihat ini kan decrease artinya menurun ya. Nomor 1 itu menurun. Jadi GDP itu menurun. Kemudian nomor 2 itu dramatically. Jadi dia menurun secara dramatis. Nah, ini kita lihat. Jadi tahun 2002, 2003. Ini kalau lihat pertanyaannya. Jadi itu mengalami penurunan yang secara dramatis. Nah itu. Tadi jawabannya ya. Kemudian nomor 3 itu remain.
Jadi tahun 2003-2005 itu kalau kita lihat di sini 2003-2005 dia remind, dia maksudnya agak mendatar ya. Nah, kemudian nanti ini under, dia berada di bawah 10 million dollar. Nah, ini dia konstan. Jadi posisinya dia konstan. Kalau kita lihat di sini dia konstan. Ini di bawah, ini kan 10 million dollar. Jadi dia jelaskan dulu pertama itu bahwa terjadi penurunan yang sangat dramatis dari 2002 ke 2003. Kemudian dia ini konstan. Kemudian ini 10 million dollar. Kemudian bagaimana dengan it is showing a 5 and 6 and 7. Steady rise will begin. Jadi dia jelaskan di sini terjadi peningkatan to increase until 28. Ya, jadi terjadi lagi peningkatan. Ini. Nah, ini. Kemudian nomor 8 itu jawabannya adalah peak. Jadi ternyata kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, jadi dijelaskan. Jadi ini di decline atau di decrease, dia turun, kemudian dramatically, kemudian dia to remain constant, kemudian dia mulai mengalami lagi peningkatan to rise. Ya. Kemudian kita ini bicara tahun GDP, kemudian ini bicara 10 million dollar. Kemudian ini di 2008 dia 20 million dollar. Jadi intinya kalau kita ingin menjelaskan tentang grafik ini, kita harus tahu apa dulu. Ini adalah pembicaraan tentang GDP, Gross Domestic Product. Kemudian grafik yang ini menunjukkan terjadinya penurunan, adanya konstan atau dia stabil, kemudian dia ada peningkatan. Jadi bahasa yang digunakan ini kalau untuk penurunan ada to fall, to decline, to decrease. Kemudian ini sharply atau dramatically, artinya terjadi penurunan yang tajam. Kemudian di sini ada informasi tentang GDP itu posisinya di sini 10 million. Kemudian kita jelaskan sudah mulai terjadi peningkatan di 2006, 2007, dan 2008. Dan di 2008 itu GDP-nya ini mencapai 20 million dollar. Jadi ini penjelasan kalau Anda mau menuliskan tentang summary dengan membaca grafik yang ada. Kemudian Anda sudah bisa juga ini kata-katanya Anda sudah bisa gunakan. Jadi ini ada GDP. Ini terjadi penurunan sangat dramatis antara 2002-2003. Kemudian dari 2003-2005 itu dia mengalami stagnan atau dia stabil. Kemudian posisinya itu dia di bawah 10. Ya, ini kemudian mulai terjadi peningkatan sampai di 2028. Kemudian ini kalau kita lihat ya. Ini misalnya kalau saya isikan
Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa membaca grafik yang ada. Ya, jadi mungkin hari ini kita hanya sampai di situ saja dulu. Ini pertemuan kita yang ke-10. Bagaimana kita membaca grafik kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, yang selalu akan muncul itu adalah penurunan, dia stabil, ada peningkatan. Kita bicara tahun, kemudian kita bicara tentang apa topiknya dulu. Oh, tadi tentang GDP. Kita lihat di sisi kiri ini adalah dari segi finansial. Kemudian di sisi bawahnya itu dari sisi tahunnya. Kalau ada kata-kata penurunan itu tadi bahasanya decrease. Kalau dia stabil dia konstan, kemudian rise meningkat atau increase. Jadi dalam Anda menuliskan itu Anda akan menghubungkan antara GDP yang dihasilkan dalam bentuk dolar, kemudian tahun perjalanan dari GDP ini. Itu triknya dalam menjawab atau menulis. Tapi Anda harus latihan, itu tadi contohnya. Anda coba latihan, menuliskan, kemudian nanti diganti topiknya. Ya, jadi pada hari ini Anda latihan saja dulu. Jadi ini saya tidak kasih tugas, Anda latihan saja di rumah. Bagaimana menuliskan sampai di tabel saja. Nanti minggu depan kita akan belajar materi yang lebih lanjut lagi. Jangan sampai ini terlalu berat, ya. Karena memang saya pun nanti mau lanjut S2 baru pelajari ini. Ya, tapi ini saya sengaja untuk kami sepakat dengan Pak Ismail bahwa kita harus mendorong adik-adik kita ini lebih cepat memahami tentang hal ini. Ya. Jadi ini untuk yang lain lagi ini minggu depan kita pelajari. Minggu depan dia sudah masuk pada penulisan seperti ini. Ya, tapi untuk hari ini Anda fokus saja bagaimana membaca sebuah grafik, kemudian sudah ada di sini tulisannya, Anda tinggal mengisi. Ini latihan, coba nanti Anda coba terjemahkan, latihan. Nah, kalau Anda sudah, intinya tadi intisarinya adalah dalam pembacaan grafik pasti ada peningkatan, penurunan, konstan. Gunakan kata-kata yang ada di sini, penghasilan, kemudian ada di sini adalah tahunnya. Anda harus memang tahu bagaimana menghubungkan antar kalimat. Ya, bagaimana caranya Anda menghubungkan antar kalimat. Ya. Ya, misalnya kalau kita di sini dilihat, Anda harus menguasai kata-kata between, antara 2002-2003, atau dari, from. Jadi ada kata-katanya, kalau between berarti ini pakai garis ini. Kalau kita menggunakan kata from, jadi from 23 to 25 the GDP bla 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 bla. Jadi ada kata-kata from. Kemudian adjust under its current rate in the present year 2006 itu it is showing. Ini ada kata-kata menunjukkan lagi. Ini ada 5, 6, and 7, 2. Jadi ini kita ada penambahan kata di sini, to increase until. Jadi ada kata-kata increase. Ada kata-kata increase. Kemudian it is forecast that GDP will. Ada kata-kata will at around $20 million by 28. Ya. Ini saya coba supaya memudahkan kita semua. Mana caranya? Ya.
Ya, intinya nanti di rumah Anda setelah ini Anda masukkan ini kata-kata ini untuk melengkapi ini ya. Untuk melengkapi ini kan kita bikin jawaban di sini. Kalau bisa nanti di slide berikutnya ini Anda tuliskan ini. Jadi Anda latihan. Kemudian berikutnya ini coba kita lihat video. Kita coba lihat video yang ada. Nah, ini video. How this essay. Di sini dia juga menjelaskan bagaimana kita punya kemampuan untuk Trade from which countries the seafood was imported between the years 1986 and 2016 with the ya. Di sini ada diagram bar. Nanti saya coba tampilkan di sini. And make comparisons Jadi where selalu relevant. ada dari Write segi at least nominal, 150 ada tahun. words. And we have two charts. In the past, most tasks contained only one chart, but today it's super common to get two or even three charts. The bar chart shows seafood imports in 3 time periods in the past and the forecast. When you see a date in the future, it's always a forecast. The pie chart shows which countries import seafood in the USA in 2016. What you can see now is our essay structure. That's a classic task 1 structure. And the first paragraph is your introduction. That's why you need to write 1 or 2 sentences. Oke. Jadi silakan Anda lihat video, kemudian Anda coba amati kata-kata apa saja yang digunakan untuk menghubungkan tahun yang ada, kemudian dari segi keuangannya. Kemudian ada tadi pie chart yang menjelaskan tentang presentasi, itu bagaimana menghubungkan kata-kata yang ada. Ya, Anda harus menguasai kata kayak tadi between, kemudian from, it is, increase, since. Jadi menggunakan kata-kata sambung untuk menghubungkan tadi tahun, menghubungkan dari segi finansialnya, kemudian sehingga menjadi satu kalimat. Ketika misalnya orang membaca summary kita dan dia hubungkan dengan gambar yang ada, mereka memahami. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami atau makin bingung Anda? Ya, kalau Anda bingung, alhamdulillah, itu tandanya Anda ingin belajar. Kalau Anda sudah mengatakan, saya sudah paham Pak, sudah pintar, wah ini nantinya akan berdampak Anda malas belajar. Ya. Jadi silakan dipelajari materi yang saya berikan, kemudian Anda nonton video yang saya share di Syam Oke tentang bagaimana academic writing, ya, video yang ada di YouTube tersebut. Kemudian nantinya Anda coba latihan. Minggu depan kita masuk materi bukan lagi mengisi tadi kata-kata yang ada, tapi Anda sudah merangkai kalimat. Jadi sudah merangkai kalimat. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata increase, kata-kata decline, kemudian between, 24, kemudian garis datar 26, atau from 21 to 22, kemudian ada kata-kata dia konstan, ada terjadi perubahan secara signifikan. Itu tinggal kata-kata itulah yang dihubungkan. Oke, bisa dipahami. Jadi hari ini, minggu ini tidak ada tugas, tapi latihan. Anda latihan menuliskan. Jadi caranya itu Anda dengan menulis.
ya. Jadi karena nanti terlalu banyak tugas, ini Pak Farid tugas sekali lagi. Jadi Anda tuliskan kembali. Jadi Anda melihat tabel yang saya berikan, kemudian Anda menulis ulang kembali slide yang saya berikan tadi, kata-katanya. Jadi Anda nanti akan terbiasa, kalau setelah tahun pilihannya adalah increase, meningkat, atau decline, menurun. Kalau menuliskan tahun itu, kita menuliskan between, ada begininya. Between tahun sekian, garis datar tahun sekian. Kalau kita menuliskan kata-kata from, tahun sekian, to, tahun sekian. Gitu. Jadi itu anunya ya. Jadi ada kata kunci yang kita dapatkan. Kemudian kalau kita menuliskan, selalu dia katakan situ forecast. Jadi diramalkan. Jadi jadi dari grafik itu dia akan meramalkan terjadinya peningkatan, ya. It is forecast that GDP will, ya, jadi akan terjadi peningkatan di atas 20 miliar dolar di tahun 2008. Jadi kita mengatakan forecast. Jadi kata-kata it is forecast. Jadi diramalkan. Jadi hal ini diramalkan akan terjadi peningkatan pada tahun 2008. Jadi ada kata-kata forecast. Jadi itu kita mengatakan bahwa akan diramalkan berdasarkan grafik yang ada. Kita meramalkan bahwa GDP dari, ini saya tampilkan lagi ya. Ada kata-katanya, dan kalau Anda juga lihat di video itu dia mengatakan forecast. Nah ini. Jadi Anda bisa lihat di sini di akhir, ya, di akhir ini, di akhir dari summary itu disebutkan it is forecast. Jadi ini meramalkan. Jadi bahwa GDP will. Nah, kalau kita lihat di sini peak. Nah, kalau peak berat, apa itu peak ini? Buka lagi di sini. Mengalami puncak. Akan mengalami puncak, peak. Mengalami puncak sekitar around $20 million by 28. Nah ini, jadi dia meramalkan akan terjadi puncak di tahun 2008. Atau Anda mau menuliskan misalnya di tahun 2000 sekian misalnya. Dan ada kata-kata forecast ya, kata-kata forecast selalu akan mengikuti. Kata-kata meramalkan. Jadi misalnya kita akan meramalkan saudara Syukur Rahmatullah akan selesai di tahun berapa misalnya. Ini semester berapa Miki Syukur? 2 Pak. Semester 2. Kalau 3 tahun setengah berarti 2 tahun setengah lagi. Ini 2021, 2022, 2023. 2024 awal Anda selesai. It is forecast, ya, Syukur Rahmatullah graduate around 2024. Jadi kita meramalkan. Jadi kalau Syukur Rahmatullah rajin seperti hari ini, rajin mengikuti kuliah, rajin mengerjakan tugas. Jadi it is forecast. Jadi kita akan meramalkan. It is forecast Mr. Syukur Rahmatullah will graduate, akan menyelesaikan studi. Will graduate, akan lulus. Around 24 Februari. Nah, jadi di bulan Februari dia akan lulus 3 tahun setengah. Jadi ada kata-katanya kan, forecast, it is forecast. Jadi harus ada kata-kata meramalkan. Ada kata-kata meramalkan. Tapi kalau misalnya
minta maaf, dia jarang datang. Ya mungkin it is forecast 7 tahun nanti baru selesai. Tapi kalau seperti saat ini dia rajin, ya 3,5 tahun. Kayak Nur Alima ini bisa juga 3,5 tahun. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi coba menulis, coba diamati apa yang saya sampaikan tadi, betul tidak apa yang saya sampaikan, tinggal memang kita harus kata-kata yang digunakan ini memang harus bervariasi dia. Ini saya sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ulangi. Ini penggunaan kata-katanya. Jadi yang sering akan muncul ini adalah GDP adalah pembahasannya. GDP ini adalah topiknya. Dia munculkan lagi GDP. Ada lagi GDP. Jadi GDP sebelumnya tahun sekian begini. Kemudian GDP pada tahun sekian begini. Kemudian GDP yang akan datang seperti ini. Nah, jadi itu topik yang dibahas akan muncul di awal, di pertengahan, dan di akhir akan muncul. Kemudian akan ada ini kata-kata, kalau ada penulisan tahun berarti dia akan menunjukkan between, from, to. Ya, kemudian di sini ada pengucapan selain tahun, ada pengucapan financial, ada keuangannya di sini disebutkan. Ada pertama menunjukkan sesuai dengan grafik tadi, keuangannya itu dia sekitar ini 10, tapi dia memprediksi, ya ada forecast, kata-kata forecast, dia memprediksi mengalami puncak di tahun ini. Jadi ada kata-kata present, in the present year, jadi di tahun 2006, jadi itu grafik itu dibuat tahun 2006. Jadi grafik itu dibuat tahun 2006. Jadi misalnya kita buat grafik sekarang berarti in the present year, jadi tahun 2021, itu menunjukkan apa? Jadi itu di tahun sekarang maksudnya. Di tahun 2008 ini adalah di tahun 2 tahun akan datang. Dia memprediksi. Ya, jadi dia memprediksi. Jadi kalau Anda sudah memahami nih konteksnya ini, jadi tinggal Anda, ini kata-kata yang ini in the present year ini akan ada terus. Ini showing akan menunjukkan akan ada terus. Tinggal ini kata-kata just under. Dia berada di bawah. Hanya di bawah. Just under, hanya di bawah, just under. Tinggal Anda mainkan apakah dia just under atau dia berada di posisi itu. Ini kata-kata yang menurut saya ini masih fleksibel digunakan. Kata-kata ini masih fleksibel. Tapi kalau kata-kata in the present year, Anda menjelaskan tentang tahun sekarang. Kalau berkata it is forecast, berarti berkata-kata tentang bagaimana untuk estimasi di masa akan datang atau peramalannya. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Anda kalau ikut tes tentang table, tentang grafik, Anda sudah bisa menjawab. Ada kata-kata di sini Anda berulang kali saya ucapkan, dan saya juga ini kalau saya ikut tes IELTS juga sudah meningkat juga skor saya ini, karena saya sendiri yang mengamati, oh begini anunya. Ya jadi itu keunggulannya kita sebagai pendidik ya, kan anak-anakku sekalian ini nanti akan menjadi pendidik. Kalau kita menjadi pendidik itu, ilmu kita akan terus bertambah. Kayak Pak Farid ini dulu itu hari ini yang saya ajarkan kepada Anda itu belum saya dapatkan minggu lalu, tapi setelah mengajarkan kepada Anda, oh iya ya, ternyata harus ada forecast-nya, harus ada menjelaskan tentang masa lampau, harus ada menjelaskan the present year, tahun ini. Will itu bicara yang akan datang, will peak, akan memuncak di tahun 2008. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda latihan hari ini, latihan
menulis saja Anda latihan, dan coba cerna kata-kata saya tadi. Kalau Anda betul-betul bisa memahami kata-kata yang saya maksud tadi itu, Anda tinggal menambahkan beberapa variasi kata. Ya, just under tadi itu mungkin masih fleksibel. Just under, hanya di bawah. Nah, itu Anda. Nah, kalau yang kata-kata between, form to, kemudian depression, kemudian forecast, will, kemudian apa topiknya, itu akan selalu muncul di awal, di tengah, dan di akhir. Insya Allah Anda sudah bisa, nanti kalau minggu depan saya kasih grafik, Anda sudah bisa menjawab. Ya. Oke. I think our lesson today is enough. We completely study about how to writing, how to answer the question about the graph. I hope you can writing and you can answer if the question about, please summarize or writing about your opinion about this figure or picture. Ya, jadi silakan menuliskan simpulan Anda terkait dengan gambar ini atau kemudian grafik ini. Anda sudah bisa menjawab. Oke, demikian untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita sama-sama berdoa semoga bisa bermanfaat. Walaupun saya tahu di antara kalian ini ada yang ngantuk, matanya berkelap-kelip. Ya, ini Ferdi, ngantuk Ferdi. Ya, seandainya ini di kelas tidur ini Ferdi. Ya, tapi inilah bagian dari proses kita. Kita sama-sama belajar untuk peningkatan kualitas diri Anda, untuk masa depan Anda yang lebih baik. Dan saya selalu berdoa, berharap di antara kalian akan melanjutkan studi ke luar negeri. Ada mungkin yang ada di Eropa, ada yang ada di ASEAN, atau ada yang ada di Amerika. Ya, oke, sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tersimpan dengan baik di dalam memori Anda, dan suatu saat ketika Anda butuhkan akan kembali lagi. Ya. Dan untuk saudara-saudara yang beragama Islam, ya, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Tingkatkan kualitas amaliyah Ramadan kita. Ya, ini juga untuk diri saya, ya. Manfaatkan dengan salat sunnah di malam hari. Kemudian berpuasa itu tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan ucapan-ucapan dan perbuatan kita yang tidak bermanfaat. Kemudian nanti di akhir Ramadan kita akan menunaikan zakat fitrah sebagai implementasi empati kita kepada sesama. Ya, ada yang belum saya sebut namanya tadi? Ada yang baru datang? Saya, Pak. Siapa itu? Rizky Agus, Pak. Rizky Agus, angkatan berapa Rizky Agus? Angkatan 20, Pak. Oke, 20. Ada yang lain? Sarwedi, Pak. Sarwoedi. Oh iya, Sarwoedi. Oke, yang lain? Saya, Pak. Edwin senior 2017. Ada yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan pelajari, nonton videonya. Minggu depan kita ketemu lagi. Tapi minggu depan sebelum kita ketemu, silakan pelajari materi setelah pembahasan yang grafik tadi, ya. Jadi bagaimana caranya langsung menulis. Oke, demikian untuk hari ini. Thank you very much for your attention.
ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next week.